Halo Sobat Tren, gimana nih kabarnya Sobat Tren semua? Semoga usaha dan kegiatan Sobat Tren selalu dilindungi oleh Maha Kuasa, amin. Dan buat Sobat Tren yang belum subscribe, berusaha subscribe karena apabila saya mengupdate video terbaru. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya supaya Sobat Tren mengetahui video terbaru dari kami. Dan buat Sobat Tren yang ingin bergabung dan mendapatkan informasi terbaru, Sobat Tren bisa bergabung di grup Facebook kami. Grup ini gratis ya Sobat Tren ya, dan buat Sobat Tren yang tertarik bisa gabung ke sana. Nanti linknya saya akan letakkan di deskripsi ya Sobat Tren ya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Pada umumnya lokasi pertanian Sobat Tren pasti di sebelah kanan atau sebelah kiri, sebelah depan atau sebelah belakang itu ada lahan milik orang lain, yang dimana orang lain tersebut menanam jenis tanaman yang sama. Tetapi pernahkah Sobat Tren terpikirkan mengapa tanaman orang lain tersebut ataupun tetangga kita hasilnya lebih banyak dibandingkan hasil tanaman kita? Padahal kita sudah melakukan perawatan secara maksimal, sudah melakukan prosedur pengendalian hama dan penyakit secara tepat dan efisien, tapi mengapa tanaman orang lain tersebut lebih tahan dan hasilnya lebih maksimal daripada kita? Mengapa demikian? Seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya, yaitu terdapat 3 poin penting untuk pemilihan bibit unggul. Yang pertama ada tahan, yang kedua ada rentan, dan yang ketiga ada toleran. Jadi kemungkinan besar bibit yang Sobat Tren tanam itu di pada poin kedua, yaitu rentan terhadap serangan hama ataupun penyakit. Sedangkan tanaman yang ditanam oleh tetangga Sobat Tren itu pada poin pertama dan poin ketiga, yaitu tahan dan toleran. Buat Sobat Tren yang belum nonton video sebelumnya, bisa tonton video sebelumnya ya Sobat Tren ya. Lalu apa saja kemungkinan selanjutnya yang terjadi di lahan Sobat Tren? Menurut saya terdapat beberapa poin penting yang ada pada tanaman Sobat Tren. Yang pertama adalah jumlah stomata. Stomata adalah pori-pori kecil yang terletak di daun tanaman. Semakin banyak pori-pori tersebut, maka bakteri ataupun jamur dapat mudah masuk ke dalam tanaman. Mengapa demikian? Karena begini Sobat Tren ya. Stomata adalah pori-pori. Jadi diibaratkan pori-pori ini adalah lubang hidung ya Sobat Tren. Yang fungsi utama dari stomata adalah tempat pertukaran dan proses fotosintesis. Jadi diibaratkan hidung kita Sobat Tren, pada saat di detik tertentu kita menarik nafas, kemudian di saat detik tertentu pula kita mengeluarkan nafas. Sama seperti itu Sobat Tren. Stomata merupakan tempat pertukaran dan masuk keluarnya gas dan menghasilkan makanan bagi tanaman tersebut. Jadi proses stomata ini adalah pori-pori kecil yang terdapat pada daun. Di pori-pori tersebut bakteri dapat masuk ke dalam tanaman Sobat Tren. Mengapa? Karena kalau semakin banyak stomata, lubang stomata, maka bakteri itu dapat mudah masuk ke dalam tanaman. Dan seperti inilah lubang stomata itu Sobat Tren. Sobat Tren bisa bayangkan, semakin banyaknya lubang-lubang ini, maka semakin kemungkinan besar bakteri dapat masuk. Dan ini adalah ukuran bakteri tersebut ya Sobat Tren, begitu kecil, sedangkan lubang stomata itu sangat besar. Yang Sobat Tren sekarang lihat adalah koloni dari bakteri. Yang merah dan putih itu adalah koloni bakteri ya Sobat Tren ya, yang jumlahnya itu sangat banyak, bisa sampai 1000 bahkan 1 juta. Jadi Sobat Tren bisa bayangkan, untuk makhluk hidup sekecil itu dapat masuk ke dalam lubang stomata ataupun ke dalam jaringan tanaman, begitulah sangat mudah Sobat Tren ya. Untuk itu jumlah stomata yang sangat sedikit itu kita perlukan supaya tanaman kita lebih tahan ataupun lebih jarang terserang penyakit yang disebabkan oleh bakteri ataupun jamur. Bagaimana cara kita memilih bibit ataupun mengetahui tanaman tersebut memiliki stomata yang sedikit? Sobat Tren tidak perlu mengamatinya menggunakan mikroskop ataupun apapun itu.
Sobat Tren hanya perlu mengamati saja tanaman yang Sobat Tren ingin pilih ataupun ingin Sobat Tren jadikan sebagai bibit tanaman yang akan Sobat Tren tanam. Bagaimana cara melihatnya, yaitu Sobat Tren amati saja selama beberapa waktu yang Sobat Tren perlukan. Contohnya saja saat sepertinya Sobat Tren ya, saat peralihan musim dari musim kemarau menuju ke musim hujan. Apakah saat tanaman tersebut mengalami peralihan musim, tanaman tersebut masih sehat atau tidak? Jika tanaman tersebut yang Sobat Tren amati itu masih sehat, maka Sobat Tren bisa langsung memilihnya, karena menurut saya tanaman tersebut bisa kita jadikan bagi bibit tanaman, karena di saat cuaca ekstrim tanaman tersebut dapat bertahan dan pertumbuhannya tidak terganggu. Baik, sekian informasi yang dapat saya bagikan. Semoga Sobat Tren semua paham atas informasi yang saya bagikan. Saya akui materi ini cukup berat buat Sobat Tren pahami, tapi minimal Sobat Tren mengetahui bagaimana tanaman Sobat Tren dapat terserang penyakit dan penyebabnya, dan melalui apa penyakit tersebut dapat masuk. Dan buat Sobat Tren yang masih belum paham, Sobat Tren bisa bertanya di kolom komentar. Dan buat Sobat Tren yang ingin mendapatkan informasi terbaru seputar dunia pertanian, Sobat Tren bisa join ataupun bergabung di grup Facebook kami. Grup Facebook ini gratis ya Sobat Tren ya. Saya hanya ingin memberikan informasi terbaru yang saya ketahui. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.